Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap, saya berdoa, saudara-saudara dalam berkat, dalam damai, dan dalam sukacita Tuhan Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, ada sebuah film menarik dari CGI, yaitu film animasi. Bagi kita semua, kita akan melihat filmnya, gitu ya. Ya, di film ini saudara-saudara kita bisa melihat ada sebuah robot merah, begitu, yang mendapat tugas untuk membuat pola. Jadi dia bertugas dengan pensilnya untuk membuat pola untuk dipotong nantinya. Dan ketika dia membuat pola, tiba-tiba ada robot kedua yang hadir, warnanya biru. Robot kedua ini jauh lebih cepat membuat pola dibanding robot yang pertama. Apa yang kemudian terjadi pada robot merah ini? Robot merah ini kemudian menjadi gusar. Dia menjadi galau. Loh, dia kok cepat ya? Robot merah ini kemudian berusaha lebih cepat lagi, tetapi menjadi kacau karena apa? Pensilnya putus. Pensilnya putus. Diraut, putus lagi. Diraut, putus lagi. Sehingga pensilnya habis. Dia nggak bisa membuat pola lagi. Lalu dia melihat robot biru. Robot biru kok punya pensil yang jauh lebih besar dari saya. Lalu dia kembali ke basement. Dia mengganti pensilnya menjadi lebih besar. Dan apa yang terjadi? Wah, robot merah ini kemudian bisa menggambar dengan pensilnya yang lebih besar. Lalu tiba-tiba ada robot lain lagi yang datang. Robot lain ini kemudian memotong setiap pola yang mereka gambar, kemudian menempel-nempelkannya. Robot merah ini kemudian berpikir lagi, loh kok ada robot lain lagi? Ini siapa lagi ini? Kenapa aku gambar dia potong dan tempel? Apa yang kemudian dia lakukan? Dia kembali ke basement, dia ganti. Dia berubah menjadi robot yang bisa memotong dan menempel. Datang lagi robot yang lain. Dia bingung lagi. Loh, kok bisa begitu? Akhirnya dia bolak-balik, singkat cerita, bolak-balik ke basement. Dia mengganti dirinya menjadi robot yang lain lagi. Dan terakhir dia berpikir, oh aku harusnya jadi robot satu-satunya yang bisa melakukan semua itu. Dia perlengkapi dirinya semuanya dengan semua peralatan yang ada. Nah, hal itu menjadikan dia lupa dan menjadikan dia merasa bersaing dengan teman-temannya yang harusnya menjadi tim untuk membangun sesuatu. Nah, akhirnya ketika menjadi robot yang besar, ketika dia jatuh begitu, maka perlengkapan keselamatannya tidak bisa menjaganya dan akhirnya dia berantakan. Lalu apa yang dilakukan oleh robot-robot yang lain? Robot-robot yang lain merangkai dirinya lagi, menyatukan dirinya lagi menjadi robot merah awal. Nah, demikian film ini berjudul Desire. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, saya kemudian mengingat sabda Tuhan saat ini di dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-10 saya bacakan bagi kita semua demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan ini jelas. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Melalui film di depan tadi kita bisa melihat bahwa setiap mereka yang hadir di sekitar kita sebenarnya menolong saudara, membantu saudara, membantu sahabat-sahabat Yesus untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih cepat, dan segala sesuatu itu kemudian dikerjakan untuk tujuan yang besar. Tetapi bagaimana jika kita di dalam hati merasa bahwa mereka yang hadir itu malah menjadi saingan? Merasa bahwa mereka yang hadir itu malah membuat berkompetisi. Tentu itu menjadi keliru. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, hari ini kita sudah memasuki pertengahan dalam bulan keluarga. Lalu bagaimana juga dengan keluarga kita? Apakah kehadiran kakak, kehadiran adik mungkin? Apakah mereka juga menjadi saudara yang kita kasihi, kita menghormati mereka, atau justru sebaliknya? Mungkin kita merasa malah iri. Loh, kok kakakku lebih disayang? Kok adikku lebih disayang? Tentu itu salah.
Tentu orang tua tidak pernah membandingkan, dan orang tua tentunya juga berlaku objektif terhadap semua anak-anaknya. Karena itu bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah kehadiran mereka justru menjadi berkat buat saudara atau justru sebaliknya? Karena itu sahabat Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, mari kita mengasihi mereka dengan benar. Kita mengasihi mereka dengan murni. Sebab saudara-saudara kita hadir sebagai keluarga, dan keluarga kita hadir bagi kita semua untuk menolongmu supaya engkau menjadi lebih baik. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari perlakukan saudaramu, entah itu kakakmu, entah itu adikmu, entah itu orang tuamu, entah itu anak-anakmu, menolongmu untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pertengahan bulan keluarga saat ini, Engkau mengingatkan kami untuk kami saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului memberi hormat bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami kakak. Kami bersyukur Engkau memberi kami adik. Kami bersyukur Engkau memberi kami sahabat, saudara, sepupu, sehingga mereka juga hadir dalam kehidupan kami untuk melengkapi dan saling menolong di dalam karya kami di dunia ini. Karena itu berkati keluarga kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama papa, orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Engkau kiranya juga menolong mereka semua. Sehingga Tuhan, kami bersyukur bahwa di dunia ini kami tidak sendirian, tetapi kami dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang hadir di lingkungan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kasihilah saudara-saudaramu. Mendahuluilah memberi hormat kepada mereka. Sebab mereka hadir, diizinkan Tuhan hadir dalam keluargamu, supaya menjadi keluarga besar bagi hidupmu. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, salinglah mengasihi karena mereka hadir untukmu. Jangan menganggap mereka sebagai saingan, apalagi berkompetisi terhadapmu. Tidak. Keluarga hadir karena mereka mengasihi. Karena itu mari cintai mereka, hormati mereka. Dengan tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.